menit dari jam 9. Jadi kurang lebih kita akan belajar kepada beliau selama maksimal 2 jam. Itu sudah benar pertanyaannya. Jadi mohon dimaksimalkan dan para peserta juga mohon disimak dengan baik supaya kita bisa berubah cara mengajar kita, berubah kemampuan kita sehingga kita sendiri baik dan bisa menerapkan yang baik. Saya kira itu. Mari kita awali dengan tawassul Fatihah kepada semua guru kita. Ila hadrati Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wa sallam wa salamihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa tabi'in wa tabi'in bi sayyidin la siyama la wa shukran lillahi wa lillahi wa ala min awliya wa shuhada wa sallallahu alaihi jami'i masyayikhina wa sayyidina mu'allimina awala akhir rasulina surahihim wa talamidina zawjatina dzurriyyatihim anna Allah yatashahadu rahmatahu wa ridwan wa yanfa'una wa yu'idu alaina min barakatihi sallallahu alaihi wa sallam wa yaj'alna muslimin wa ta'ala bidabihim wa yaj'alna ma qadama syara'ati sifatihim fi khairin wa afiyati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya kira itu mukadimah dari saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon selama ada penjelasan dari beliau supaya mencatat dan apa yang perlu dipertanyakan, dengan senang hati beliau akan menjawab, dan saya sebagai panitia juga sangat senang bila mana ada respon-respon pertanyaan, karena ingat daunan guru saya di waktu sudah mendengar oleh saya paham dia menatanya. Jadi kalau bertanya itu sudah paham, cuma ingin sempurna pemahaman. Mau tanya biasakan dia dari apa adanya. Jadi saya harap dari beberapa peserta nanti bisa bertanya dan bisa mewakili yang lain. Saya kira itu. Semoga pembelajaran kita ini awal-awal dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah, serta menjadi tambahan sambung kita untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya waktu kami persilakan kepada beliau Ustaz Husnul Rohim Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ratilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Miftah Ulum, beliau bersama seluruh majelis keluarga, mudah-mudahan beliau diberi kekuatan oleh Allah untuk membimbing kita bersama, diberi pertolongan, diberi kekuatan untuk membimbing kita bersama, dan bisa membimbing, bisa membawa pendidikan ini kepada pendidikan yang barokah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, bersyukur kepada Allah kita ditakdirkan bertemu di tempat ini oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran pertama kali turun kepada beliau dari malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad itu
membacanya persis bagaimana yang dibaca oleh malaikat Jibril, tidak mengurangi, tidak menambah. Sampai cara baca pun itu Nabi Muhammad mendapat dari malaikat Jibril. Kemudian oleh Nabi Muhammad diajarkan kepada para sahabat sama membaca persis dengan Nabi, cara baca itu persis dengan Nabi, tidak dikurangi, tidak dilebih-lebih, tidak dikurangi. Kemudian oleh sahabat diajarkan kepada para tabi'in, diajarkan lagi kepada para tabi'in, diajarkan lagi kepada para ulama, qurra, diajarkan lagi kepada para guru, para ustaz, sama persis dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah di bidang kaifiyatul adab, bagaimana cara baca. Jadi sehingga sampailah kepada kita bersama saat ini dengan silsilah sanad, mata rantai sanad yang cukup jelas. Karena ilmu qiraah dan ilmu hadis, matan-matan hadis, matan-matan kitab itu tidak sama dengan ilmu qiraah, ilmu Al-Quran. Kalau ilmu hadis dan lainnya yang dibaca adalah keaslian daripada tekstual, teksnya yang dijaga itu teksnya sekiranya sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, teksnya. Kalau Nabi pernah menyampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, maka teksnya harus sama, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu kalau hadis. Kalau Al-Quran beda. Kalau Al-Quran bukan hanya menjaga teksnya, yang menjaga teks Al-Quran sudah banyak sekarang. Sudah ada mushaf, berarti terjagalah mushafnya. Sudah ada penghafal Al-Quran, terjagalah teksnya. Yang perlu dijaga adalah bagaimana cara membacanya, itu yang perlu dijaga. Kalau hadis yang penting teksnya betul sudah cukup. Tapi kalau Al-Quran tidak cukup, teks Al-Quran betul tidak cukup. Tapi bagaimana cara membaca, inilah yang dijaga. Sehingga di dalam membaca Al-Quran ini perlu sambungan gitu. Baiklah para mu'allim-mu'allimah sekalian, saya ini tidak tahu apa yang mau saya sampaikan dulu. Jadi nanti apa yang saya sampaikan kalau itu baik berarti itu dari Allah. Karena saya tidak tahu dari apa yang mau saya sampaikan. Yang penting saya sudah berusaha, saya mencoba membuat materi pakai slide ini. Baik, lanjut. Daurah Fatihah Pusat ini materi yang sering saya pakai ketika mengajar daurah. Next. Mengapa harus belajar surah Al-Fatihah? Terus lanjut saja kita fokus di makro. Sudah siap belajar ya? Siap belajar semuanya? Ya. Terus ini masih membahas tentang kekeliruan. Nah, disinilah kita masuk pada makharijul huruf. Ini layarnya terang ke belakangnya, apa perlu dimatikan? TV oleh pesawat. Gimana, siap belajar? Ya, dengan penuh rasa senang dan penuh dengan semangat yang membara. Baik, makharijul huruf. Makharij itu asal katanya dari kharaja. Kharaja artinya keluar. Kemudian kharaja yaitu kharaja wa makhraja. Kemudian isim makan daripada lafaz kharaja adalah makhrajun. Jadi makhrajun itu artinya tempat keluar. Jamak daripada makhrajun adalah makharij.
beberapa tempat keluar. Kemudian al-huruf mufradnya harfun, satu huruf. Kalau huruf berarti jamak, beberapa huruf. Berarti kita akan mempelajari beberapa tempat keluarnya huruf. Dari mana saja keluar huruf itu? Apa ada dari kepala, telinga, dari topeng dan lain sebagainya? Dari mana tempat keluarnya? Nah, nanti dijelaskan. Baik, secara ijmali, secara global, makhraj itu keluar dari 5 tempat secara global. Dari berapa tempat? 5. 1, baca bersama. Lanjut. Mudah diapa? 5. Apakah ada yang keluar dari kepala? Telinga? Tidak ada, berarti dari 5 tempat ini. Nah, dari 5 tempat ini kemudian ditafsir, diperinci nanti. Apa saja yang keluar dari rongga hidung, tenggorokan, lidah, bibir, dan rongga mulut. Baik. Al-jauh, al-jauh itu rongga mulut dan tenggorokan. Di situ tempat keluarnya huruf mad. Di manakah tempat keluarnya huruf mad? Saya ulang. Di manakah tempat keluarnya huruf mad? Jadi huruf mad keluarnya rongga mulut dan tenggorokan. Maka ketika kita membaca huruf mad, ketika memanjang, maka harus ada di rongga mulut dan tenggorokan. Nah, ini banyak yang keliru di dalam membaca huruf mad, terutama ketika huruf madnya itu yang dipanjangkan itu huruf mim dan nun. Ini membacanya alam. Ini kan waktu memanjang, kan huruf mad waktu memanjang kan? Sedangkan huruf mad tempat keluarnya di mana? Nah, maka tidak boleh masuk ke hidung. Tidak begitu. Karena tempat keluarnya huruf mad di mana? Berarti di rongga mulut dan tenggorokan. Berarti yang betul begini. Ingin mengecek, pegang hidungnya. Dulu saya ngaji sama Syekh begitu. Jauh kita dibuat dahawati, hurufuman bil hawa ikam kali. Begitu seluruh peserta sama Syekh dipraktekkan seperti itu. Gitu. Itu huruf mad ya. Coba sekarang kalau mau ngecek, pegang hidungnya. Sama coba. Masuk ke hidung. Berarti kurang tepat berarti kalau masih masuk ke hidung. Itu yang betul. Tapi terus bagaimana nanti kalau baca Al-Qur'annya seperti itu, kita ketika mengajar anak-anak jawabannya tidak apa-apa, yang penting mau ngaji. Ya, yang penting mau ngaji tidak apa-apa. Sambil lalu nanti kalau sudah di tingkat atas kita perbaiki. Jadi materi kepada pemula sama tingkat lanjutan itu beda. Ini materinya sudah tingkat lanjutan. Sambil lalu saya pemahaman seperti itu ya. Baik, next. Rongga mulut dan tenggorokan tempat keluarnya huruf mad. Nah ini huruf mad tadi sudah ya. Al-aliful madiyah. Huruf mad ada berapa? Apaan? Syaratnya alif
Alif nanti setelah fathah, waw sukun setelah, dia sukun setelah, baru jadi huruf. Kalau dia sukun dia jatuh setelah dhamma, bukan huruf mat itu namanya, atau setelah fathah bukan huruf mat tapi huruf lain. Ada pertanyaan ini sebenarnya langsung aja langsung muncul, cegah gak apa-apa, langsung tanya gak apa-apa masalahnya. Ada? Lanjut. Nah, selanjutnya penggorokan. Tadi al-jauh, sekarang al-hala, penggorokan. Nah, yang keluar dari penggorokan pertama adalah hamzah ha. Hamzah ha itu penggorokan. Ini namanya huruf alfiah semua. Hamzah ha, ain ha, mim qaf. Hamzah ha pangkal tenggorokan. Coba sekarang begini. Kalau saya bilang hamzah ha, kalian pangkal tenggorokan gitu. Bisa? Bisa. Coba saya ada percaya. Bisa apa enggak ada percaya? Coba sekarang hamzah ha. Oh ya bisa. Nanti kalau saya bilang ain ha, jawab dengan tengah tenggorokan gitu. Coba ain ha, hamzah